Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa lagi dalam platform MLC. Saya Odi dari Yayasan Lembaga Sabda, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang wellness dan juga CDQ atau Christian Digital Quotient atau kecerdasan digital Kristen. Nah, sebelum kita mulai masuk dalam materi, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ya, semoga gambarnya bisa terlihat ya. Jadi topik hari ini wellness dan CDQ atau Christian Digital Quotient. Nah, langsung saja kita akan mulai dengan berbicara tentang wellness terlebih dahulu. Apa itu wellness? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah dengar kata wellness gitu ya, dan meski sebagian besar orang itu mengartikan kata wellness hanya dalam artian fisik atau jasmani begitu ya, tapi sebenarnya wellness punya cakupan yang lebih daripada itu. Kalau misal Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti apa yang Sabda lakukan belakangan ini, kami mengangkat tema-tema wellness. Kita semua sudah sepakat bahwa wellness mencakup bukan hanya kesehatan jasmani, tapi integrasi antara tubuh, pikiran, dan roh, dan sifatnya itu multidimensi atau menyeluruh. Nah, jadi ada beberapa dimensi dalam wellness ini yang saling berhubungan satu sama lain, dan ketika ada satu masalah dalam satu dimensi, itu bisa memengaruhi atau berdampak pada dimensi yang lain. Nah, sangat penting bagi kita untuk bisa tahu dimensi-dimensi apa dalam wellness kita ini, supaya kita bisa mengenali begitu ya, dimensi mana atau area mana dalam hidup kita yang sudah cukup baik, berjalan cukup baik, dan mana area-area yang masih perlu perhatian khusus, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengenali dimensi-dimensi itu? Nah, ini ada satu alat yang saya pikir akan sangat menolong, itu adalah kita bisa sebut roda wellness gitu ya. Roda wellness ini satu ilustrasi tentang 8 dimensi wellness. Nah, ini saya ambil versi yang 8 dimensi. Ada mungkin kalau misal Bapak Ibu Saudara nanti cari di internet, ada juga roda wellness yang hanya 6 atau 7 gitu. Nah, saya kira 8 dimensi ini lebih lengkap dan kita bisa bahas sama-sama. Nah, saya akan coba jelaskan masing-masing dimensi ini secara singkat karena penting untuk kita ketahui, tapi harapannya kita tidak terlalu dalam membahas tentang itu gitu ya. Langsung saja, dimensi yang pertama adalah jasmani, yang tentu semua orang sudah tahu. Jadi wellness atau kesehatan atau kebugaran ini juga seperti yang banyak orang tahu berkaitan dengan dimensi jasmani kita. Nah, wellness dalam konteks jasmani itu artinya kemampuan untuk menjaga kualitas hidup sehat tanpa rasa lelah dan atau perasaan stres yang tidak wajar. Nah, memang dalam hidup kita tidak bisa memungkiri adanya rasa lelah atau perasaan stres gitu ya. Itu cepat atau lambat kita pasti akan mengalami, dan ada rasa lelah yang wajar, tapi ada juga yang tidak wajar, khususnya yang terkait dengan jasmani begitu ya. Nah, kemampuan untuk menjaga kualitas hidup sehat ini termasuk menjaga pola makan, lalu juga berolahraga setiap hari, misalnya seperti itu, istirahat yang cukup. Nah, itu aspek-aspek kesehatan yang kita tahu dari dimensi jasmani. Nah, ini saya pikir semua sudah tahu ya. Lalu yang kedua adalah dimensi sosial, yaitu kemampuan untuk terhubung dan berkoneksi dengan orang lain dalam kehidupan dan dunia kita. Nah, kita tahu manusia itu diciptakan bukan untuk jadi makhluk yang individu. Kita perlu orang lain juga perlu kita, dan kemampuan sosial ini untuk terhubung dan berkoneksi dengan orang lain ini sangat penting untuk memastikan kita bisa hidup sehat bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu teman-teman, keluarga, rekan sekerja, dan masyarakat secara umum gitu. Dimensi selanjutnya adalah dimensi intelektual. Kemampuan untuk membuka pikiran kita terhadap ide dan pengalaman baru. Jadi wellness itu juga termasuk bagaimana cara kita belajar gitu, mendapatkan ilmu atau membuka pikiran kita terhadap ide dan pengalaman baru. Ide ini bisa pendapat orang lain, bisa berupa fakta, bisa berupa macam-macam gitu. Dan pengalaman baru ini juga cakupannya bisa banyak, tergantung pengalaman apa gitu yang sedang kita bahas. Itu adalah dimensi intelektual. Lalu yang keempat, dimensi emosional. Nah, ini juga ada, saya pikir sudah cukup banyak orang yang membahas ini, kemampuan untuk memahami diri dan mengatasi tantangan yang dibawa oleh hidup. Dengan kata lain, dimensi
emosional ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengelola rasa gitu ya. Ketika kita menghadapi kekecewaan atau ketika kita mengalami kesedihan. Nah, bagaimana kita bisa supaya tidak terpuruk dalam kondisi semacam itu yang wajar untuk dialami, tapi jangan sampai itu menyita sebagian besar waktu hidup kita gitu. Nah, itu apakah kita bisa well secara emosional, itu juga satu aspek yang perlu kita perhatikan dalam hidup. Lalu selanjutnya ada juga wellness dalam konteks dimensi pekerjaan, yaitu kemampuan untuk memperoleh pemenuhan pribadi dari pekerjaan atau bidang karir pilihan kita. Nah, saya kira kita pasti pernah mengalami atau setidaknya mendengar cerita orang-orang yang ketika bekerja itu tidak bisa mendapatkan dalam tanda kutip kepuasan gitu ya. Seperti bekerja mungkin menghasilkan banyak uang misalnya, tapi tidak mengalami damai sejahtera misalnya seperti itu. Atau ketika bekerja merasa tidak cukup membuat dampak dalam bidang pekerjaan yang dia pilih, jadi dia tidak merasa puas gitu dengan situasi pekerjaannya. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita perhatikan. Ini salah satu juga dimensi wellness. Lalu yang keenam adalah dimensi lingkungan. Kemampuan untuk menyadari tanggung jawab kita sendiri terhadap kualitas lingkungan di sekitar kita. Jadi tanggung jawab kita bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain yang ada di sekitar kita, bukan hanya pada ruang pribadi kita, entah itu kamar, rumah, atau meja kerja barangkali, tapi juga lingkungan sekitar. Kita punya tanggung jawab untuk kita sendiri juga menjaga kualitas lingkungan, entah itu dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau turut kerja bakti misalnya, atau semacamnya. Selanjutnya ada juga dimensi finansial, kemampuan untuk mengidentifikasi relasi diri dengan uang, dan kemampuan dalam mengelola sumber daya. Nah, ini yang menarik, mengidentifikasi relasi diri dengan uang. Nah, ini ada istilah jangan sampai kita diperhamba oleh uang gitu ya. Nah, wellness dalam konteks finansial juga berbicara tentang bagaimana kita, apa hubungan kita dengan uang gitu. Apakah uang itu alat, apakah itu uang itu majikan, apakah uang itu hanya kertas yang tidak bernilai, misalnya seperti itu. Ada banyak yang perlu dievaluasi gitu ya. Dan juga kemampuan dalam mengelola sumber daya. Dalam artian ya tentu kalau misal kita punya pendapatan, bagaimana kita menghabiskan pendapatan itu, bagaimana kita mengelola kebutuhan pribadi, anggaran belanja bulanan, dan sebagainya. Nah, ini bicara tentang finansial. Jadi ada dua aspek itu. Lalu yang kedelapan adalah spiritual, yaitu kemampuan untuk membangun kedamaian dan harmoni dalam kehidupan kita. Nah, spiritual ini salah satu aspek yang cukup penting, tapi kadang disalah mengerti gitu ya, karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau dalam diagram ini, dalam model ini, spiritual hanya menjadi salah satu dari 8 dimensi yang saling berhubungan gitu, dan sepertinya masing-masing itu punya porsi yang sama gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini model yang tepat untuk orang Kristen? Tadi seperti yang baru saja saya bilang, khususnya tentang spiritual misalnya, karena ketika kita bicara tentang kekristenan, kita pasti bicara tentang hal-hal spiritual, bukan berarti bicara tentang yoga atau teratai atau apa begitu, tapi ya kekristenan juga tentang kerohanian, tentang spiritual. Nah, apakah dimensi spiritual kita itu hanya menjadi salah satu dari sekian dimensi wellness yang perlu kita perhatikan, atau justru itu sangat penting? Bagi orang Kristen seharusnya dimensi spiritual ini menjadi pusat atau dasar dari semua dimensi wellness kita yang lain gitu. Karena spiritual ini sangat penting dan itu mempengaruhi semua dimensi yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, satu masalah dalam satu dimensi bisa berpengaruh atau berdampak pada dimensi-dimensi yang lain. Dan khusus dalam hal spiritual, dampaknya sangat luar biasa besar gitu. Nah, ketika melihat model dari roda wellness ini, apa atau siapa yang menjadi pusat dalam wellness kita?
Ini pertanyaan yang penting ketika kita mencoba mengevaluasi wellness kita. Kita harus mengidentifikasi gitu ya. Kita harus bisa mengenali apa atau siapa yang menjadi pusat dalam wellness kita. Apakah pusat itu adalah diri kita, untuk ego kita, demi kebaikan diri kita, dan seterusnya, atau bagaimana? Nah, sebagai orang Kristen tentunya jawaban ini sangat jelas ya. Yang menjadi pusat dalam wellness kita seharusnya adalah Kristus. Dan Kristus yang mendasari semua aspek spiritual kita, yang mendasari semua dimensi wellness yang kita punya. Nah, identitas kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus meredefinisi semua dimensi wellness kita. Kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang gitu ya. Nah, dalam identitas kita sebagai ciptaan baru itu meredefinisi semua dimensi tadi. Yang saya maksudkan adalah misalnya contohnya kita bicara tentang dimensi jasmani tadi. Ketika kita berusaha menjaga keseimbangan dalam wellness kita, dalam konteks jasmani khususnya, motivasinya bukan lagi saya ingin hidup sehat supaya saya bisa melakukan hal-hal aktivitas dengan baik gitu, atau saya ingin kurus supaya atau langsing supaya tampil menarik atau apa begitu. Motivasinya bukan lagi menjadi egoisme kita sendiri, tapi karena kita tahu kita menjaga wellness jasmani kita karena tubuh kita adalah anugerah atau kasih karunia atau satu pemberian dari Kristus yang harus kita jaga gitu. Nah, ini menciptakan satu layer baru yang sangat itu tadi bahasa sederhananya yaitu ya meredefinisi semua dimensi tadi. Dimensi jasmani kita, motivasi kita untuk menjaga wellness itu menjadi berubah. Atau konteks selanjutnya misalnya dalam dimensi sosial gitu. Kita bukan lagi berusaha baik kepada orang lain misalnya supaya kita bisa diuntungkan juga karena mereka baik kepada kita juga baik kepada mereka, supaya kita bisa sama-sama diuntungkan, kita bisa sama-sama berhasil dalam hidup. Bukan hanya tentang itu gitu. Tapi ketika kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, kasih itu yang kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita itu yang kita tunjukkan kepada sesama gitu. Jadi ketika kita bersosial, kita menghadirkan kasih Kristus itu dalam kehidupan sosial kita. Motivasinya sekali lagi bukan untuk egoisme kita sendiri, tapi karena kita punya tanggung jawab itu gitu. Kita punya kasih itu yang harus kita berikan. Lalu juga misalnya dalam konteks pekerjaan atau okupasional gitu. Ketika kita berusaha mencapai pemenuhan kualitas hidup dalam karir, tujuannya bukan hanya untuk aktualisasi diri, bukan hanya untuk mengakumulasi kekayaan atau tujuan-tujuan egois lainnya gitu. Tapi karena kita tahu bahwa pekerjaan kita atau bidang karir pilihan kita itu adalah panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk memberikan yang terbaik, untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan, dan itu menjadi sarana untuk kita bisa membagikan Kristus juga. Nah, sekali lagi identitas kita sebagai ciptaan baru ini yang mengubah semua definisi dari semua dimensi wellness kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan tapi karena tema kita hari ini adalah termasuk juga ada aspek digital, dan kalau misal kita bicara tentang wellness, ada satu yang jelas kelihatan tidak ada, yaitu aspek digital. Nah, apakah dimensi digital ini hanya satu kepingan yang akan kita tambahkan dalam roda ini, jadi 9 roda dengan 9 dimensi begitu ya? Atau ini sesuatu yang lebih besar? Nah, saya yakin sekalipun kita mungkin tidak menyadari begitu ya, atau tidak memahami secara penuh, tapi kita pasti sudah merasakan bahwa aspek digital itu memengaruhi semua aspek dan semua dimensi yang sudah kita tahu. Digital mengaruhi jasmani kita, sosial kita, pekerjaan kita, finansial, dan semuanya. Maka digital sendiri merupakan satu dimensi yang cukup luas untuk perlu adanya digital wellness tersendiri. Nah, semoga itu bisa dimengerti ya. Nanti kalau misal ada sesuatu yang kurang
bisa dipahami, nanti kita bisa diskusikan dalam waktu tanya jawab. Nah, jadi kita akan coba bahas apa itu digital wellness. Karena digital wellness, aspek digital itu tadi merasuk ke dalam setiap bidang dalam hidup kita. Nah, digital wellness, kalau boleh disimpulkan, adalah pengejaran akan relasi yang sehat dan intensional dengan teknologi di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, digital bukan hanya ada di tempat kerja, tidak hanya ada di luaran sana, tapi juga ada dalam kehidupan pribadi kita. Nah, mengusahakan digital wellness itu berarti mengusahakan kesehatan secara digital yang intensional, sesuatu yang diusahakan gitu. Nah, bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah DQ atau Digital Intelligence Quotient, atau kita sebut digital quotient, yang diterjemahkan kurang lebih menjadi kecerdasan digital. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam ya. Apa itu DQ atau kecerdasan digital? Kecerdasan digital adalah himpunan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang memungkinkan individu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan digital. Nah, karena hampir segala aspek dalam hidup kita saat ini sudah digital, dan kedepannya hanya akan semakin digital, mungkin suatu saat nanti kita benar-benar hidup penuh dalam dunia digital, tidak tahu, tapi aspek digital ini menjadi semakin penting sehingga kecerdasan digital ini juga menjadi penting bagi kita. Nah, DQ itu adalah kunci untuk kita bisa menjaga wellness kita dalam konteks digital. Nah, ini ada satu rumus yang sudah saya taruh di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. DQ atau Digital Quotient itu adalah DI atau Digital Intelligence ditambah dengan Digital Literacy atau DL dan ditambah dengan Digital Responsibility atau DR yang menghasilkan DM, yaitu Digital Maturity. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, kecerdasan digital itu adalah intelijensia digital ditambah dengan literasi digital, ditambah dengan tanggung jawab digital yang menghasilkan satu kedewasaan digital. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sudah cukup memperhatikan bahwa negara kita juga sangat memperhatikan aspek DQ ini, khususnya DL ini tadi ya. Kita melihat banyak keresahan tentang berita hoax yang disebarkan lewat WhatsApp atau lewat media sosial yang lain. Nah, pemerintah juga sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengurangi berita hoax ini, dan juga sudah mulai mengintegrasikan kurikulum-kurikulum baru dalam pendidikan supaya literasi digital anak atau masyarakat Indonesia secara umum itu bisa meningkat gitu. Karena memang literasi digital sangat penting dalam konteks kehidupan digital sekarang ini. Sayangnya pemerintah kita sangat terlalu berfokus pada aspek digital literacy ini sehingga tidak mendapatkan satu gambaran yang utuh gitu, yaitu digital intelligence itu tadi, kecerdasan atau intelijensia digital, dan juga digital responsibility-nya. Ada tanggung jawab gitu. Bukan hanya literasi digital yang penting, tapi juga aspek-aspek digital yang lain yang terkait dengan itu. Nah, nanti kita akan lihat digital intelligence itu berbicara tentang pengetahuan kita tentang digital, lalu digital literacy atau literasi digital juga berbicara tentang bagaimana kita bisa berfungsi dengan baik dalam digital ini, maksudnya kemampuan-kemampuan untuk menggunakan alat-alat digital, lalu juga untuk mengoperasikan hal-hal digital. Lalu juga ada tanggung jawab digital yang bisa sama atau berbeda dengan tanggung jawab dunia natural sebagaimana yang kita tahu gitu, yang itu menghasilkan kedewasaan digital. Nah, DQ itu punya satu model juga yang berisi 8 dimensi tadi ya. Ini ada 8 keterampilan kewarganegaraan digital. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, identitas kewarganegaraan digital. Jadi DQ berbicara tentang salah satunya kemampuan membangun dan mengelola identitas online dan offline yang sehat dan berintegritas. Nah, dunia digital pada dasarnya adalah dunia yang global gitu. Jadi
karena digital sendiri sifatnya global secara sifatnya gitu ya. Dan ketika jika kita ingin punya digital wellness yang baik, kita harus bisa tahu identitas kita sebagai warga negara digital itu, atau warga negara digital secara global. Kita harus tahu bahwa kita menjadi bagian dari bukan hanya satu komunitas yang regional, bukan hanya satu dunia yang nasional, tapi global gitu. Nah, sadar akan kewarganegaraan kita gitu ya. Itu identitas kewarganegaraan digital. Lalu yang kedua, manajemen waktu di depan layar. Ini bicara tentang kemampuan mengelola pemakaian waktu di depan layar, multitasking, dan penggunaan game online dan media sosial. Nah, ini adalah satu dimensi yang bicara tentang bagaimana kita bisa mengelola keseimbangan kita antara realitas nyata dan virtual gitu. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa menyeimbangkan waktu di depan layar sehingga kecanduan dengan video game misalnya atau dengan internet dan sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata karena sudah terikat dengan dunia digitalnya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak sehat gitu. Jadi manajemen waktu di depan layar ini sangat penting untuk kita bisa menyeimbangkan itu tadi ya, realitas nyata dan virtual tadi. Lalu yang ketiga, manajemen perundungan cyber. Kemampuan mengenali situasi perundungan cyber dan menanganinya dengan bijak. Nah, ini bukan hanya bicara tentang jangan melakukan perundungan gitu. Perundungan itu bullying ya, cyberbullying, perundungan cyber. Nah, ini bukan hanya bicara tentang pencegahan, tapi juga bagaimana kita bisa menyikapi atau menanganinya dengan bijak. Nah, kalau dalam konteks anak-anak misalnya manajemen perundungan cyber ini juga mencakup bagaimana mereka bisa menangani atau merespons situasi perundungan dengan bijak dan juga bisa meminta tolong ketika itu diperlukan. Nah, sebagai orang dewasa, kita juga harus tahu situasi perundungan itu seperti apa dan kita harus satu menjauhi atau mencegah itu, tapi juga kedua juga untuk bisa mengatasi itu gitu ya. Ya, setelah manajemen perundungan cyber, selanjutnya adalah empati digital, yaitu kemampuan berempati pada kebutuhan dan perasaan diri sendiri dan orang lain saat sedang online. Nah, ini kurang lebih sama dengan dimensi emosional tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, tapi ini dalam konteks digital. Bukan hanya berempati kepada diri kita, mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita dan perasaan diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa berempati dengan orang lain saat sedang online gitu, karena ya komunikasi virtual dengan komunikasi nyata sudah tentu beda gitu, dan ada beberapa hal yang mungkin kita kalau kita tidak berempati itu akan bisa runyam gitu ya, yang dampak yang paling buruk mungkin bisa sampai runyam gitu. Jadi empati digital ini penting supaya kita bisa hidup dengan damai kurang lebih gitu. Lalu manajemen jejak digital, kemampuan memahami sifat jejak digital dan akibatnya dalam kehidupan nyata, serta bagaimana menanganinya dengan tanggung jawab. Ini bicara tentang bagaimana kita bisa menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dalam dunia digital, rekam jejak kita itu punya konsekuensi di dunia nyata juga. Jadi dunia digital dan dunia nyata itu sebenarnya bukan dunia yang sama sekali terpisah gitu, tapi ada konsekuensi yang kita bisa terima juga kalau tergantung apa yang kita perbuat dalam dunia digital itu. Saya pernah membaca satu artikel gitu, ada orang yang tidak diterima bekerja di satu perusahaan karena kurang lebih ya ceritanya, karena perusahaan itu singkat cerita seperti mencoba menyelidiki akun media sosialnya orang ini dan ternyata mendapati ada beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan dia posting di media sosial itu gitu. Nah, hal-hal sesederhana itu bisa punya konsekuensi dalam dunia nyata gitu. Jadi kemampuan untuk mengenali itu sangat penting supaya kita tidak hidup sembarangan gitu ya, seolah-olah kita tidak mungkin ditangkap, kita tidak mungkin dihukum ketika kita ada di dunia digital gitu, sama sekali tidak. Tapi
itu jejak digital kita punya konsekuensi yang kita juga harus tanggung. Dan kita harus bisa mengelola itu dengan baik. Lalu keterampilan berpikir kritis, ini juga salah satu yang ditekankan oleh pemerintah, tapi sekali lagi mungkin belum mencakup semua gambar utuhnya, yaitu kemampuan membedakan info yang benar dan salah, konten yang baik dan yang merusak, serta kontak online yang dapat dipercaya dan yang perlu dipertanyakan. Nah, sudah bukan rahasia lagi kalau di dunia digital ada banyak penipuan, ada banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang kurang baik atau bahkan merusak gitu. Dan keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk kita bisa mengelola wellness digital kita, digital wellness kita, supaya kita bisa tahu mana info yang benar dan salah untuk kita tidak menyebarkan hoax misalnya atau termakan hoax. Lalu konten yang baik dan yang merusak, kita harus bisa memilih dengan bijak, memilah mana konten yang baik untuk diri kita sendiri atau untuk rekan-rekan atau anak barangkali. Lalu kontak online yang dapat dipercaya dan yang perlu dipertanyakan. Ketika kita mendapat kenalan baru di platform media sosial misalnya, bagaimana kita memanage gitu ya, supaya kita bisa kritis menilai apakah ini orang yang bisa dipercaya atau bukan, hal-hal apa yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah, yang terakhir ke-8, manajemen privacy. Kemampuan menangani informasi pribadi yang dibagikan secara online dengan bijak guna melindungi privasi pribadi dan sesama. Jadi manajemen privasi tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa menolong menjaga privasi orang lain juga. Nah, ada beberapa data yang sensitif untuk kita tidak boleh bagikan secara sembarangan gitu ya, entah itu mungkin alamat email atau itu password atau barangkali nomor induk sesuatu. Nah, itu ada banyak hal privasi yang kita perlu jaga, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk demi kebaikan kita, tapi juga untuk kebaikan sesama kita. Nah, ini jadi salah satu bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara digital yang bersifat global itu ya. Jadi, yaitu tadi, itu salah satu kewajiban kita sebagai warga negara digital. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Apakah ini model yang tepat untuk orang Kristen? Kalau kita lihat tadi semua aspek atau dimensi dari DQ ini bisa diterapkan bahkan untuk orang non Kristen pun itu juga akan sangat berguna gitu. Lalu apakah ini model yang tepat untuk orang Kristen? Pertanyaan yang sama kita juga perlu ajukan. Apa atau siapa yang menjadi pusat dalam wellness kita? Apakah itu diri kita sendiri? Nah, jadi ketika kita berselancar dalam internet, kita mencari keuntungan sendiri, kesenangan sendiri, kita menjaga privasi demi keuntungan kita sendiri dan sebagainya, dari kita untuk kita oleh kita, apakah seperti itu? Tentunya tidak, karena sebagai orang Kristen tentunya yang menjadi pusat dari wellness digital kita atau DQ kita seharusnya adalah Kristus. Nah, jadi bagaimana dengan Christian Digital Quotient? Kuncinya adalah IT for God. Kita bisa lihat dalam Kolose 1 ayat 16-17 yang kurang lebih dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dan melalui dan untuk Allah gitu ya. Jadi IT juga termasuk suatu hal yang diciptakan oleh Tuhan dan kita harus kembalikan, kita harus pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini sama seperti wellness yang tadi, ini juga meredefinisi seluruh konsep dimensi di DQ kita. Nah, Christian Digital Quotient itu bukan hanya sesuatu yang kita tambahkan gitu ya, bukan sesuatu yang menambal dari digital quotient yang sudah kita punya. Kita hanya menambahkan digital quotient lalu ditambah kata Kristen di depannya. Nah, tidak seperti itu, tapi Christian Digital Quotient ini menolong kita menjadi warga negara surga di dunia digital atau internet yang kita sendiri cerdas, yang mencerminkan karakter Kristus untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Kristen bukan hanya satu label yang ditempelkan pada digital quotient sehingga jadi Christian Digital Quotient, tapi Christian Digital Quotient berbicara tentang apa yang melandasi motivasi kita untuk menjaga digital wellness kita. Nah, dalam konteks kewarganegaraan digital misalnya, kita harus tahu bahwa kita
bukan hanya warga negara Indonesia, bukan hanya warga negara dunia, bukan hanya warga negara digital, tapi juga kita warga negara surga, kita warga negara kerajaan surga. Dan bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab itu sebagai warga negara surga yang tinggal di dunia digital. Kita harus bisa tahu apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik. Lalu juga bicara tentang manajemen waktu misalnya. Nah, kita memanage waktu bukan hanya supaya kita bisa hidup lebih baik, gitu. Bukan supaya kita bisa punya keseimbangan antara bermain, bekerja, dan juga apapun yang kita lakukan dalam dunia internet, tapi kita punya alasan yang lebih dari itu. Manajemen waktu kita lakukan karena waktu itu adalah milik Tuhan. Dan waktu itu harus kita gunakan untuk kepentingannya. Kita hanya punya waktu singkat di dunia ini, dan itu adalah waktu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau hidup untuk Tuhan, maka otomatis kita harus mengatur waktu itu sedemikian rupa supaya kita bisa memajukan kerajaan surga, untuk kita bisa melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita, kewajiban kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Lalu tentang perundungan tadi ya, kita bukan hanya diminta untuk berhenti, kita tidak hanya sampai pada kesimpulan bahwa jangan cyberbullying itu buruk, kita tidak boleh melakukan, tapi kita justru masuk ke situ bukan untuk mendukung cyberbullying, tidak, tapi untuk menolong orang-orang yang sudah menjadi korban misalnya. Seperti Yesus juga hadir di tengah-tengah orang yang miskin, orang yang tertindas, orang-orang yang dipandang sebelah mata gitu. Dan orang Kristen juga sebagai perwakilan Tuhan di bumi, di dunia digital, kita juga harus stand up untuk orang-orang yang tertindas tadi, orang-orang yang dibully gitu. Kita harus bisa menolong mereka juga. Dan seterusnya aspek-aspek yang lain juga diredefinisi ketika kita tahu bahwa yang mendasari wellness kita adalah Kristus gitu. Tujuannya bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi untuk tujuan Kristus yang mulia. Nah, dengan demikian kita kembali lagi ke rumus yang tadi, CDQ atau Christian Digital Quotient itu adalah CDI ditambah dengan CDL ditambah CDR yang jadi CDM. Sekali lagi ini bukan bicara tentang Christian yang label yang ditambahkan kepada rumus yang tadi sudah kita pelajari, tapi digital intelligence. Kalau tadinya kita hanya bicara tentang pengetahuan kita, Christian digital intelligence berbicara tentang dari mana hikmat kita berasal. Apakah itu dari hikmat kita sendiri atau kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Lalu CDL, Christian Digital Literacy. Apakah literasi digital kita itu hanya bicara tentang kemampuan kita untuk menggunakan alat-alat digital? Tidak, tapi itu juga bicara tentang bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan untuk kita untuk mengabarkan kabar baik, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk tujuan kekal. Lalu tanggung jawab CDR, Christian Digital Responsibility. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kita saja, orang-orang yang terdekat, keluarga, teman-teman, dan sebagainya, bahkan lingkungan, tapi tanggung jawab kita juga kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberi kita tugas atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi kita juga punya pertanggung jawab kepada Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita bisa mencapai keseimbangan dalam semuanya itu, maka kita akan mencapai Christian Digital Maturity atau kedewasaan digital Kristen ya tadi. Dewasa secara digital bukan hanya tentang memanage bagaimana kita bertindak, bersikap dalam dunia digital, tapi bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang menunjukkan kasih Kristus, yang menunjukkan terang Kristus dalam dunia digital tempat kita tinggal itu. Jadi CDQ sama dengan CDI, CDL, dan CDR yang sama dengan CDM. Yaitu
Dan sebagai penutup, CDQ penting agar orang percaya dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam Kristus. Nah, digital sudah menjadi aspek yang kita temui sehari-hari yang sudah tidak bisa kita hindari lagi begitu ya. Kalaupun masih ada wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia yang masih belum digital, hanya masalah waktu sampai digital menjangkau mereka. Dan pada akhirnya nanti seluruh dunia akan digital. Jadi sangat penting bagi setiap orang untuk punya DQ, dan untuk setiap orang percaya sangat penting untuk punya CDQ supaya kita bisa menjadi cerdas, bijak, dan bertanggung jawab, dan kita hidup dalam Kristus gitu. Sekali lagi tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita bisa hidup dalam Kristus. Nah, saat ini saya dari semua yang sudah saya paparkan tadi, coba Bapak Ibu Saudara renungkan dari 8 dimensi DQ tadi ya. Dimensi mana yang menurut Bapak Ibu Saudara itu sudah berjalan dengan baik, lalu dimensi mana yang mungkin dirasa masih kurang, dan apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan untuk mencoba meningkatkan dimensi itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian akan membagikan semua yang sudah Bapak Ibu Saudara terima hari ini untuk kita bisa memberkati lebih banyak orang, meningkatkan kesadaran tentang digital quotient, digital wellness, dan kita bisa sama-sama bertumbuh dan menjadi berkat di dunia digital. Nah, nanti kalau misal ada beberapa hal yang kurang jelas, kita bisa diskusikan pada waktu tanya jawab. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi berkat, dan semoga kita semua bisa membina Christian digital quotient yang baik, dan juga bisa menjaga digital wellness kita dengan baik.